Nah, pernah dengar nggak sih tentang istilah dari fashion ramah lingkungan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Hai Fashion People, seneng banget nih Kintana bisa kembali menyapa Fashion People di rumah untuk ngebahas lifestyle dan juga fashion masa kini, atau bahkan lifestyle yang bakal jadi gebrakan di industri tanah air. Tentunya di mana lagi kalau bukan di Before After. Ternyata dewasa ini nggak cuma penggunaan plastik aja yang menjadi sorotan, hingga muncul gerakan Go Green sebagai upaya untuk menyelamatkan bumi dari limbah. Nah, dalam dunia fashion juga muncul istilah nih yang namanya sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Di mana tren fashion ini mengusung tema ramah lingkungan, sehingga selain bisa mengikuti perkembangan zaman, style yang satu ini juga tentu tidak menambah limbah lingkungan. Tapi seperti apa ya sustainable fashion itu? Biar nggak bertanya-tanya, langsung aja kita lihat video berikut ini. Check the mic and make sure it sound right, boy. Akhir-akhir ini di jagat dunia maya banyak nih yang ngobrolin tentang sustainable fashion, mulai dari Twitter, Instagram, dan lain-lain. Sering banget ngobrolin hal itu. Sebenarnya apa sih sustainable fashion itu? Daripada kita bingung, yuk kita langsung saja kupas tuntas mengenai sustainable fashion. Nah, menyadar dari jurnal Narada dengan judul Analisis Pengembangan Desain Fashion Berkelanjutan di Indonesia, sustainable fashion atau fashion berkelanjutan menjadi sebuah tren baru yang berkembang saat ini dalam masyarakat urban. Keindahan bukan lagi mengenai sesuatu yang trendy dan cepat berputar loh fashion people, namun mengenai kesadaran bahwa apa yang dikenakan memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung. Wah, sangat menarik ya fashion people. Fashion berkelanjutan merupakan pengembangan dari konsep berkelanjutan yang dipaparkan pada United Nations Conference on Environment and Development di tahun 1992 terkait konsep keberlanjutan dengan pendekatan aspek sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Salah satu penyebab berkembangnya isu mengenai fashion berkelanjutan adalah runtuhnya Rana Plaza di Bangladesh di tahun 2014 yang disebutkan sebagai tragedi paling mematikan dalam industri fashion. Tragedi Rana Plaza tersebut kemudian menimbulkan kesadaran bagi beberapa masyarakat urban yang kritis terhadap hal tersebut. Muncul kemudian berbagai gerakan seperti fashion revolution, gerakan slow fashion, dan lain sebagainya. Para konsumen menuntut perusahaan untuk lebih terbuka dan juga transparan terhadap proses produksi yang dilakukan. Nah, fashion people, prinsip dari fashion berkelanjutan sendiri merupakan kesadaran akan proses dan memperhatikan aspek pada keseluruhan rantai nilai, mulai dari desain hingga produk tersebut sampai pada konsumen. Nah, untuk kamu yang ingin mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, ada 10 strategi desain fashion untuk mengurai dampak negatif terhadap lingkungan yang sudah dirangkum oleh tim Before After. Yang pertama ada strategi desain dengan meminimalisir sisa bahan atau dikenal pula dengan istilah zero waste. Hal tersebut dapat dicapai misalnya melalui teknik pola tanpa sisa. It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boy. Yang kedua yakni strategi desain dengan memperhatikan kemungkinan produk tersebut dapat didaur ulang menjadi produk lain dengan nilai yang lebih rendah atau recycle, atau menjadikannya memiliki nilai lebih tinggi atau upcycle. Selanjutnya ada strategi desain dengan memperhatikan pengurangan penggunaan kimia. Kemudian ada juga nih tentang desain untuk mengurangi pemakaian energi dan juga air. Yang kelima ada desain untuk mengeksplorasi kebersihan dan teknologi yang lebih baik. Penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan efektivitas proses desain atau produksi. Next, ada desain yang terinspirasi dari alam dan sejarah produk-produk tradisional, umumnya memiliki kepekaan terhadap alam.
Yang selanjutnya adalah desain untuk produksi yang beretika. Beberapa desain fashion menerapkan desain untuk produksi yang beretika, misalnya penerapan transparansi dalam desain. Selanjutnya yang kedelapan adalah desain untuk mengganti kebutuhan untuk mengkonsumsi. Misalnya saja satu desain yang dapat digunakan untuk berbagai fungsi. Kemudian ada desain untuk mengurangi penggunaan material dan mengembangkan sistem serta servis. Misalnya, dalam satu produk tidak semua kompartemen digunakan. Masyarakat dapat membeli secara terpisah ketika membutuhkan kompartemen tersebut. Yang terakhir, ada desain aktif, yaitu bekerja secara kreatif dengan konsumen dan juga masyarakat luas. Nah, itu dia penjelasan tentang sustainable fashion atau juga fashion berkelanjutan, di mana ternyata fashion ini menghadirkan style yang bisa terus dinikmati oleh berbagai kalangan tanpa mengenal waktu. Dari segi bahan hingga model pakaian yang dihadirkan, style yang satu ini bakalan tetap modis dan fashionable saat digunakan. Nah, baik, Kintana bakal kembali lagi usai jeda berikut, so jangan kemana-mana, tetap di Before After. Fashion people, tahu nggak sih kalau ternyata fashion ini merupakan industri yang tidak pernah mati? Yaps, betul banget. Fashion sangat kental hubungannya dengan gaya hidup saat ini. Arus globalisasi yang semakin melaju kencang membuat tren fashion sering mengalami pergantian dan juga perubahan. Dan gak terkecuali konsumsi manusia pada pakaian yang juga kian meningkat. Setelah tadi kita ngebahas tentang sejarah dari sustainable fashion atau juga fashion ramah lingkungan. Kali ini tim Before After bakal spill cara yang bisa kamu tiru untuk menerapkan sustainable fashion. Fashion people membeli pakaian baru karena sedang tren bukanlah hal bijak. Limbah dari industri fashion ini menyumbang sekitar 10% dari total keseluruhan gas rumah kaca. Nah, beberapa tahun terakhir muncul istilah sustainable fashion, di mana sebuah sistem yang memproduksi pakaian yang tidak hanya aman bagi tubuh, tapi juga aman bagi lingkungan. Sustainable fashion tidak berhenti pada produksi pakaian yang ramah lingkungan saja, tapi juga gaya hidup konsumen yang tetap berorientasi pada lingkungan. Dilansir dari IDN Times, merawat pakaian yang ada di lemari adalah langkah pertama untuk menerapkan sustainable fashion. Pakaian yang dijaga dengan baik akan tahan lama dan berumur panjang loh, fashion people. Kamu bisa memulai dengan memisahkan jenis bahan pakaian sebelum dicuci. Lalu, pilihlah deterjen yang cocok dengan pakaian dan juga ramah lingkungan. Eits, perhatikan juga ya label instruksi mencuci pakaian kamu agar bisa mengatur suhu air yang boleh dipakai. Selanjutnya ada barter pakaian. Menarik ya fashion people kalau kita saling barter pakaian. Jadi, kamu bisa menukar baju lamamu dengan aneka pilihan baju. Gerakan barter pakaian ini mulai marak di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Kamu bisa bergabung dengan komunitas-komunitas pecinta fashion untuk melakukan barter pakaian. Barter pakaian tidak perlu menunggu event besar loh. Kamu bisa melakukannya dengan teman-temanmu. Tapi tetap menjaga kebersihan dan higienitas pakaian ya fashion people. Eits, buat kamu yang gemar shopping, pertimbangkan kembali ya untuk membeli baju baru. Kamu punya alternatif untuk membeli pakaian pre-love atau vintage. Fashion people juga bisa mendatangi pasar loak atau pasar baju bekas untuk memburu baju-baju bekas yang layak pakai. Tidak ada yang salah loh dari membeli pakaian pre-love. Ingat ya, kamu perlu jeli memilih kualitas dan higienitas dari baju pre-love yang akan kamu beli. Next, hindari pakaian yang terdapat microfiber atau berbahan nilon. Pakaian-pakaian tersebut butuh waktu lama untuk dapat terurai ketika menjadi sampah, karena microfiber mengandung butiran plastik.
Nah, fashion people tahu nggak nih istilah fast fashion? Itu tuh istilah dalam industri pakaian untuk memproduksi berbagai model pakaian dalam jumlah banyak. Nah, produk dari fast fashion sendiri cenderung kurang tahan lama karena bahan yang digunakan berkualitas buruk dan dibuat dalam waktu singkat. Banyaknya produksi pakaian ini tentu berdampak pada jumlah limbah tekstil yang semakin menumpuk. Jadi buat fashion people, yuk lebih bijak lagi untuk membeli fast fashion ya. Jika kamu tidak membeli pakaian baru karena model baju tersebut sedang ngetren, pakaian yang kamu gunakan sesaat hanya akan menumpuk di lemari atau bahkan bisa cepat rusak dan berakhir menjadi limbah loh. Untuk kamu pecinta busana luar negeri, thrifting bisa jadi pilihan cocok loh untuk kamu. Bisnis thrifting ini menjual baju bekas buatan luar negeri dengan harga yang lebih murah. Nah, pre-love dan thrifting sendiri memang sama-sama menjual pakaian bekas. Perbedaannya adalah dari mana barang berasal. Sekarang banyak loh toko thrifting online ataupun offline di Indonesia. Kamu bisa menemukan supplier dengan mudah jika berminat membelinya. Itu dia cara mudah yang bisa kamu lakukan untuk menerapkan fashion ramah lingkungan. Sebetulnya konsepnya cukup mudah fashion people. Karena pakaian sebagai kebutuhan primer memang sudah sewajarnya dipenuhi. Tapi tidak dibenarkan juga jika setiap ada model pakaian yang baru, kamu langsung membeli dan memburunya. Disaranin kamu untuk memilih pakaian yang memang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Semoga informasi tadi sekaligus menambah wawasan kita bersama ya. Sesaat lagi kita masih bakal akan kembali, so jangan kemana-mana, tetap di Before After. Hey fashion people, kembali lagi di Before After. Nah, ternyata tak hanya menjadi sebuah tren nih, fashion berkelanjutan atau fashion ramah lingkungan juga bagi beberapa orang sudah menjadi sebuah kebutuhan loh. Dikutip dari laporan United Nations Environment Program bahwa industri fashion yang dibuat secara masif atau fast fashion merupakan salah satu industri penyumbang emisi karbon yang signifikan loh. Parahnya lagi, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa sekitar 8 hingga 10% emisi karbon dunia dihasilkan oleh industri fast fashion. Angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan emisi buang dari industri perkapalan dan juga penerbangan secara global. Nah, sehingga fashion berkelanjutan dinilai sangat tepat menjadi jawaban untuk mengatasi masalah tersebut. Jika dilihat dari sisi produsen hingga perancang, konsep fashion berkelanjutan juga diterapkan dengan penggunaan sumber bahan baku yang memperhatikan dampak bagi lingkungan serta kemanusiaan. Ada berbagai macam brand yang bisa jadi pilihan bagus untuk kamu agar dapat menerapkan berbagai gaya sustainable fashion yang kekinian. Tentunya tanpa takut ketinggalan zaman. Langsung aja, check this out! Shine bright up all night, we're never slowing down. Nah, tim Before After sudah ngerangkumin nih berbagai macam brand yang bisa jadi pilihan bagus untuk kamu para fashion people. Kita dapat mengamati dan menerapkan berbagai gaya sustainable fashion yang kekinian tanpa takut ketinggalan zaman. Yang pertama ada brand Sejauh Mata Memandang. Sejauh Mata Memandang adalah sebuah merek fashion berkelanjutan Indonesia yang pengembangan desain kain yang banyak terinspirasi dari budaya Indonesia. Melalui website resmi Sejauh Mata Memandang dijelaskan bahwa selain berfokus pada eksplorasi kekayaan budaya Indonesia, merek tersebut juga menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan loh. Selain itu, tekstil daur ulang yang didapatkan dari sisa maupun sampah tekstil yang diproses ulang menjadi material baru. Pada website resmi tersebut juga dipaparkan bahwa Sejauh Mata Memandang telah bekerja sama nih dengan lembaga-lembaga nirlaba yang terkait dengan lingkungan. Selain itu, Sejauh Mata Memandang juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tekstil dan material yang berfokus pada daur ulang sisa bahan atau pasca konsumsi. Seperti contohnya adalah EcoTouch dan juga Pebble. Sebagian besar desain yang ditawarkan oleh Sejauh Mata Memandang tidak menggunakan terlalu banyak potongan dan merupakan lembaran kain yang dililitkan seperti penggunaan sarung.
Hal ini menyebabkan sisa bahan pada produksi pakaian menjadi lebih minimal ya. Sejauh mata memandang juga memiliki koleksi khusus yang menggunakan bahan yang diproduksi dengan menggunakan sampah tekstil yang telah diproses ulang menjadi kain. Nah, desainnya sendiri berbasis dari selembar kain, sehingga dapat digunakan untuk berbagai fungsi yang berbeda dengan metode ikat. Selain sejauh mata memandang, ada juga nih brand lain yang bisa jadi kiblat fashion people dalam menerapkan sustainable fashion, yakni Conscio Studio. Nah, menyadur dari Female.com bahwa Conscio Studio adalah sebuah clothing brand yang berbasis di Jakarta, bertekad menciptakan bisnis fashion ramah lingkungan yang produknya dapat dijangkau masyarakat luas. Nah, clothing brand satu ini tetap mengusahakan harga produknya terjangkau bagi pelanggan tanpa menurunkan kualitas produknya. Nah, bisnis pakaian ramah lingkungan sendiri didirikan di akhir tahun 2019. Saat pandemi terjadi, Victor dan juga tim fokus pada penjualan secara daring agar lebih mudah membidik target pasar sebagai peluang bisnis. Shine bright up all night, we're never slowing down. Nah, CEO founder dari Conscio Studio sendiri, Victor, berusaha menghadirkan produk pakaian yang terjangkau secara harga maupun akses. Brand ini juga mendorong zero waste dalam proses pembuatan pakaian loh. Limbah kain dan bahan yang tidak terpakai didaur ulang dan dijual untuk mengurangi limbah kain. Victor percaya sejak pandemi masyarakat lebih sadar akan pentingnya mengurangi sampah untuk menjaga lingkungan. Dengan alasan inilah ia berani memulai pendirian Conscio Studio. Selain berjualan produk pakaian, ternyata Conscio Studio juga menghadirkan inisiatif, yakni From Earth to Earth dan 1T for 1 Tree. Dalam kampanye ini, setiap koleksi yang terjual, Conscio Studio akan melakukan penanaman pohon dan mangrove di berbagai lokasi. Beberapa lokasi penanaman pohonnya adalah Pantai Jusemi di Kendal dan kawasan hutan mangrove Caplok Barong di Cirebon. Kira-kira fashion people di rumah tertarik gak nih untuk menerapkan sustainable fashion? Semoga informasi tadi bisa bermanfaat untuk kita semua ya, dan tentunya kita juga bisa sama-sama untuk menjaga lingkungan sekitar. Seperti biasa di penghujung acara, Kintana mau ngingetin nih buat fashion people yang gak mau ketinggalan keseruan dari program-program andalan Batik TV. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di Batik TV Official. Dan untuk tahu updatean dari kami, kamu juga bisa follow Instagram kami di official Batik TV. Saya Kintana pamit undur diri, see you tomorrow and bye-bye.